Sahabat sosial semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan berbagi informasi surat undangan pos kode MRP dibagikan untuk KPM BPNT plus PKH hari ini. Hilal pencairan BLT mitigasi risiko pangan sudah tampak. Update terbaru, BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Dan yang baru bergabung dengan channel YouTube 1130 di hari Bansos, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih banyak. Saya mohon dukungannya, didukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share di berbagai media. Dan lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat sosial semua tidak ketinggalan berita. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Baik sahabat sosial semua, langsung saja akan melanjutkan informasi selanjutnya. Surat undangan pos kode MRP dibagikan untuk KPM BPNT plus PKH hari ini. Hilal pencairan BLT mitigasi risiko pangan sudah tampak. Update terbaru, BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 hari ini. KPM BPNT plus PKH benar-benar mendapatkan berkah di akhir bulan April ini karena pencairan bansos Kemensos akhirnya direalisasikan. Kemensos menyalurkan bansos dalam bentuk uang tunai kepada KPM BPNT plus PKH untuk periode salur April hingga Juni tahun 2024 melalui PT Pos Indonesia. Surat undangan pos dengan kode MRP dibagikan secara bertahap untuk KPM BPNT plus PKH yang akan menerima pencairan bantuan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Kemensos menepati janjinya untuk mempercepat pencairan berbagai bantuan sosial baik reguler maupun tambahan kepada keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kategori keluarga tidak mampu atau rentan miskin. Penerima tiap bansos berbeda-beda tergantung komponen yang dimiliki dan fokus pencairan bidang bantuan masing-masing KPM. Kemensos kembali menargetkan pencairan bantuan sosial dan akan dicairkan secara bertahap untuk periode salur April hingga Juni tahun 2024 kepada KPM PKH dan BPNT yang layak. Bukan hanya bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, pemerintah juga menyalurkan berbagai bansos tambahan kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan kategori penerimanya masing-masing. Dikutip dari ayojakarta.com, dari unggahan video pendamping sosial pada hari Selasa tanggal 30 April tahun 2024, PT Pos Indonesia sudah mulai membagikan kembali surat undangan resmi berkode yaitu berkode MRP kepada KPM BPNT plus PKH. Apakah surat undangan resmi berkode dari PT Pos Indonesia berkode MRP untuk pencairan BLT mitigasi risiko pangan?
Banyak yang mengira bahwa kode MRP yang tertera di surat undangan resmi PT POS yang dibagikan merupakan BLT mitigasi risiko pangan. Hal tersebut tidak benar. MRP ini hanya sebagai kode yang dicantumkan untukmu membedakan antara bansos yang satu dengan yang lainnya. Kepastian terkait pencairan BLT mitigasi risiko pangan memang sudah diinformasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Bapak Erlangga Hartarto. BLT mitigasi risiko pangan memang akan dicairkan pada periode April hingga Juni tahun 2024, tetapi belum bisa dipastikan terkait tanggal pencairannya. Pantauan akun 6NG para pendamping sosial pun juga belum terlihat nama bansos dan periode salur untuk BLT mitigasi risiko pangan. Seperti yang dijelaskan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, anggaran dana untuk BLT mitigasi risiko pangan memang sudah ada dianggarkan oleh Kemenku, tetapi Kemensos masih menyusul tabel pencairan anggaran dan DIPA, yaitu daftar isian pelaksanaan anggaran. Jadi bisa dipastikan bukan BLT mitigasi risiko pangan yang akan dicairkan untuk KPM BPNT plus PKH untuk minggu ini, melainkan bansos BPNT tahap ketiga dan PKH tahap kedua periode salur April hingga Juni tahun 2024. KPM BPNT plus PKH akhirnya mendapatkan pencairan bantuan PKH tahap kedua dan BPNT tahap ketiga sebagai bantuan reguler rutin dari Kemensos RI. Bansos PKH dicairkan untuk 10 juta penerima bansos PKH murni dan KPM BPNT, KPM PKH plus BPNT, sedangkan untuk BPNT dicairkan untuk 18,8 juta KPM BPNT murni dan KPM BPNT plus PKH. Sebagai informasi, bansos PKH dan BPNT merupakan dua bansos yang dikelola oleh Kemensos dan rutin disalurkan secara rutin setiap tahunnya dengan skema pencairan masing-masing. Bansos ini merupakan bagian dari bansos perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu mencukupi kebutuhan hidup para keluarga penerima manfaat. KPM dipastikan akan menerima pencairan bantuan sosial reguler ini jika sudah muncul status SI atau Standing Instruction pada masing-masing bantuan. Proses pencairan bantuan PKH dan BPNT yang keduanya untuk periode salur April hingga Juni tahun 2024 ini memang harus melewati tahapan yang panjang. Mulai dari proses validasi, yaitu validasi data dan status kelayakan KPM, kemudian diverifikasi dan hasilnya akan dipadu-padankan sebagai dengan data DTKS, Kemensos RI dan usulan dari pemerintah daerah. Tahapan akhirnya, Kemensos RI akan merilis nama penerima bansos, kemudian hasilnya akan tercantum di dalam data bayar atau SP2D pencairan bantuan. Lalu, beberapa nominal yang diterima untuk pencairan bansos PKH tahap kedua periode April hingga Juni tahun 2024 via PT POS Indonesia. Berikut rincian pencairan PKH tahap kedua melalui PT POS Indonesia periode salur April hingga Juni tahun 2024. Kategori anak SD sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000. Kategori anak SMP sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000. Kategori anak SMA, SMK sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Kategori lansia usia 60 tahun ke atas mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Kategori penyandang disabilitas berat mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000.
Kategori ibu hamil mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000. Kategori anak usia dini mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 untuk umur 0 sampai 6 tahun. Sedangkan untuk pencairan bansos BPNT tahap ketiga alokasi April hingga Juni tahun 2024 akan dicairkan nominal sebesar Rp600.000. Sasaran penerima merupakan KPM PKH plus BPNT yang terdaftar di data bayar atau SP2D. Bantuan dengan nominal yang diterima minimal sebesar Rp825.000. Lalu bagaimana progres pencairan PKH tahap kedua dan BPNT tahap ketiga melalui PT Pos Indonesia? Terpantau hari ini, hari Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024 kembali ada pencairan untuk bansos BPNT tahap ketiga dan PKH tahap kedua melalui PT Pos Indonesia di beberapa daerah, salah satunya Banyuwangi. Sebelumnya surat undangan resmi berkode MRP sudah dibagikan untuk KPM BPNT plus PKH yang namanya masuk dalam data SP2D pencairan bantuan. Undangan pos resmi berkode dari PT Pos Indonesia dibagikan oleh pemerintah daerah setempat dari pihak RT RW atau kepala desa. Pencairan bantuan akan dilaksanakan melalui titik komunitas, baik kantor kelurahan atau balai desa, karena KPM penerima dalam jumlah yang banyak yang dikoordinasikan dengan pihak PT Pos Indonesia. Pengambilan bantuan harus membawa 3 berkas penting, antara lain surat undangan resmi, pos berkode yang sudah diterima, KTP elektronik asli dan KTP KK asli. Kemudian informasi selanjutnya, update terbaru BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 hari ini. Pada bulan Mei tahun 2024, bantuan langsung tunai BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 dan bantuan pangan non tunai BPNT dijadwalkan akan dicairkan, namun belum ada kepastian terkait tanggal atau minggu pasti pencairannya. Keluarga penerima manfaat atau KPM diimbau untuk tetap bersabar karena pasti akan dicairkan setelah semua data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia disiapkan dengan baik, termasuk data penerima dan jumlah anggarannya. Perlu ditekankan bahwa data penerima BLT mitigasi risiko pangan ini berbeda dengan data penerima bantuan sosial beras 10 kg yang dikelola oleh Menko PMK. BLT mitigasi risiko pangan dikelola oleh Kemensos atau diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, sehingga terdapat perbedaan data penerima antara kedua bantuan tersebut. BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 akan dialokasikan selama 3 bulan dengan rincian Rp200.000 per bulan. Sasaran penerima BLT mitigasi risiko pangan mencapai 18,8 juta KPM. Sementara itu, untuk menjadi penerima BPNT, terdapat serangkaian kriteria yang harus dipenuhi, antara lain, yang pertama harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, terdaftar sebagai keluarga yang berada dalam kategori ekonomi miskin, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, tidak sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, anggota TNI, Polri atau karyawan BUMN atau BUMD. Program BPNT tidak hanya memberikan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga miskin,
tetapi juga berperan sebagai jaring pengaman sosial yang penting. Program ini membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Cara mengecek status bansos bagi KPM BPNT yang sebelumnya menerima BLT El Nino, kemungkinan besar akan kembali menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Untuk mengecek status penerimaan bantuan sosial termasuk BLT melalui Kemensos, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kunjungi situs resmi pengecekan bantuan sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Yang kedua, isi informasi yang diminta seperti provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan desa atau kelurahan tempat tinggal. Yang ketiga, masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP dan kode verifikasi yang ditampilkan. Yang keempat, tekan tombol cari data untuk mengetahui apakah Anda terdaftar penerima BLT. Dengan langkah-langkah tersebut, Anda dapat memastikan status penerimaan bantuan sosial dengan mudah dan cepat. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.